Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Maetabura dengan NIM 0812426. Saya dari kelas 4A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang tata surya. Pada presentasi ini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Pertama, tentang pengertian tata surya. Kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Ketiga, 8 planet dalam tata surya. Keempat, rotasi dan revolusi bumi. Kelima, benda-benda langit lainnya seperti satelit, asteroid, komet, dan meteor. Keenam, manfaat tata surya bagi kehidupan. Setelah itu, saya akan menyampaikan kesimpulan sebagai sumber materi. Yang pertama, pengertian tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang berpusat pada matahari dan bergerak mengelilinginya karena adanya gaya gravitasi. Anggota tata surya terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, 8 buah planet, satelit, contohnya bulan, serta benda langit lainnya seperti komet, asteroid, dan meteor. Jadi, tata surya merupakan satu sistem besar di angkasa yang semua anggotanya saling berhubungan dan bergerak sesuai orbitnya masing-masing. Yang pertama, matahari. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya. Semua planet berputar mengelilingi matahari karena adanya gaya gravitasi matahari. Matahari berbentuk bola gas yang sangat besar, panas, dan bersinar terang. Matahari bisa bersinar karena di dalamnya terjadi pembakaran gas secara terus-menerus. Suhu matahari juga sangat tinggi. Suhu di permukaannya sekitar 5.500 derajat Celcius, sedangkan suhu di intinya matahari bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Karena itulah matahari menjadi sumber energi utama bagi tata surya, terutama bagi kehidupan bumi. Yang berikut, fungsi matahari. Matahari memberikan cahaya panas dan energi untuk semua makhluk hidup di bumi. Tanpa matahari, bumi akan menjadi gelap, sangat dingin, dan tidak dapat mendukung kehidupan. Yang berikut, 8 planet dalam tata surya. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari, paling panas, berukuran kecil, dan tidak memiliki satelit. Yang berikut, Venus. Venus merupakan planet terpanas di tata surya dan sering disebut bintang kejora karena tampak sangat terang. Yang ketiga adalah Bumi. Bumi adalah planet tempat tinggal kita dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki air dan kehidupan. Yang keempat, Mars. Mars disebut planet merah karena permukaan tanah dan batunya berwarna merah. Yang kelima, Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Besarnya bahkan bisa memuat sekitar 1.300 bumi dan memiliki bintik merah besar. Yang berikut, Saturnus. Dikenal sebagai planet yang sangat indah karena mempunyai cincin yang tersusun dari batu dan es. Yang berikut, Uranus. Uranus berputar dengan posisi miring, bahkan terlihat seperti berputar terbalik. Yang berikut, Neptunus. Neptunus adalah planet yang paling jauh dari matahari, berwarna biru, tua, gelap, dan sangat dingin. 8 planet ini semuanya mengelilingi matahari pada jalurnya masing-masing. Yang berikut, 2 gerak planet, rotasi, dan revolusi. Bumi memiliki 2 gerakan utama, yaitu rotasi dan revolusi. Yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Yang kedua, akibat rotasi bumi antara lain, terjadinya siang dan malam, adanya perbedaan waktu, dan gerak semu hari matahari. Yang ketiga, revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Yang keempat, akibat revolusi bumi antara lain, pergantian musim, perubahan lama siang dan malam. Penentuan 1 tahun yaitu sekitar 365 hari, jadi rotasi dan revolusi bumi sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari.
Yang berikut, benda langit lainnya. Selain matahari dan planet, di dalam tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya, yaitu 1. Satelit. Satelit adalah benda langit kecil yang berputar mengelilingi planet. Contohnya satelit alami adalah bulan yang mengelilingi bumi. Yang kedua, asteroid. Asteroid adalah kumpulan batuan besar dan kecil yang melayang di angkasa. Sebagian besar asteroid berada di jalur antara planet Mars dan Jupiter, yang disebut sabuk asteroid. Yang ketiga, komet. Komet adalah benda langit yang tersusun dari es dan debu. Jika komet mendekati matahari, esnya akan mencair dan membentuk ekor panjang, sehingga sering disebut bintang berekor. Yang keempat, meteor. Meteor adalah batuan kecil yang masuk ke atmosfer bumi lalu terbakar. Meteor terlihat seperti cahaya yang melesat di langit dan sering disebut bintang jatuh. Jika sisa meteor sampai ke permukaan bumi, maka disebut meteoroid. Benda-benda langit ini juga merupakan bagian penting dari tata surya. Yang berikut, manfaat tata surya. Manfaat tata surya antara lain: 1. Sumber cahaya dan panas. Matahari membuat bumi menjadi terang dan hangat. Tanpa matahari, bumi akan gelap dan sangat dingin. Yang kedua, membantu tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis, yaitu proses membuat makanan. Jika tumbuhan tidak bisa hidup, maka hewan dan manusia juga akan kesulitan hidup. Yang ketiga, menentukan waktu. Gerakan bumi membantu manusia menentukan waktu. Rotasi berkaitan dengan jam dan hari, sedangkan revolusi berkaitan dengan kalender, tanggal, dan tahun. Yang keempat, sumber listrik. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik, misalnya dengan menggunakan panel surya. Yang kelima, penentuan arah. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat, sehingga dapat membantu manusia mengetahui arah. Jadi, tata surya sangat bermanfaat dan berperan besar dalam kehidupan manusia. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan materi yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa tata surya terdiri atas matahari dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Matahari merupakan pusat tata surya. Di dalam tata surya terdapat 8 planet, dan bumi adalah planet yang mendukung kehidupan. Selain planet, ada juga satelit, asteroid, komet, meteor, dan meteoroid. Bumi memiliki 2 gerakan, yaitu rotasi dan revolusi, yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya siang dan malam, pergantian musim, serta penentuan waktu. Dari pembelajaran ini, kita dapat memahami bahwa tata surya adalah sistem yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Demikian presentasi saya tentang tata surya. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita tentang matahari, planet-planet, serta benda-benda langit lainnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.